Gula. Pasco dan Outnall benar-benar marah atas apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Monica pada Edward. Pantas saja anak kecil itu tidak suka setiap melihat Monica diancam dan dilecehkan dengan cara halus. Hah? Kenapa baru sekarang kalian marah? Hah? Dia kan cuma anak pungut. Hah? Anak pungut itu tidak pantas hidup enak sama seperti anak haram si Chelsea kurang ajar itu. Hah? Mereka berdua pantas mati. Teriak Monica yang tampaknya sudah kesetanan. Plak, sebuah tamparan keras dari Outnall melayang di wajah wanita itu. Meski mereka memiliki masa lalu yang menyedihkan, bukan berarti kau berhak melecehkan mereka, wanita sialan, ucap Outnall dengan nada dingin dan datar. Kemarahan Outnall pada Monica sangat beralasan. Anaknya dihina dan tunangannya direndahkan. Tentu dia pantas mendapatkan hukuman yang layak untuk itu. Bagaimana dengan karirmu? Sepertinya hari ini keluargamu benar-benar hancur, Monica, dan itu karena ulahmu sendiri, ucap Outnall lagi sambil menyalakan televisi yang ada di ruangan itu. Seorang wanita berinisial M dari keluarga besar Sena dinyatakan bersalah atas kematian beberapa orang karyawan yang diduga dijual dalam perdagangan manusia. Wanita berinisial M ini kini sedang dalam pencarian polisi sebagai tersangka utama dalam praktik perdagangan manusia dan prostitusi online, melibatkan pasar gelap dan Tuan Sena yang terkenal. Monica terbelalak mendengar berita itu. Dia tak menyangka kalau kebusukannya selama ini akan diketahui oleh publik. Wanita itu hanya seorang guru, tetapi gayanya sekelas dengan kalangan jet set, memakai berbagai brand mewah dan hidup glamor. Ternyata semua uang yang dia dapatkan berasal dari bisnis ilegal, dan kini namanya telah rusak dan wajahnya sudah diketahui oleh seluruh negeri. Puas kalian, ha? Kalian semua menghancurkan hidupku. Kalian semua merusak segala hal yang telah kubangun selama ini. Kalian merusak citra yang kubangun, sialan, teriak wanita itu sambil menangis. Diam kau, wanita sialan, demi tujuanmu kau mengorbankan banyak orang. Manusia macam apa kau? Bentak Outnall. Segeralah seret dia ke gigolo nomor 25. Setelah selesai dari ruangan itu, kirim dia ke kepolisian dan tangkap semua orang yang terlibat dengannya, ucap Outnall pada anak buah yang berjaga di sana. Wanita itu langsung diseret ke sebuah ruangan di mana seorang gigolo wanita yang terkenal dari markas Black Rose. Wanita itu dikenal sebagai gigolo nomor 25 sebab dia diselamatkan aliansi saat menjadi tawanan dalam bisnis ilegal dan disekap bertahun-tahun dalam sel nomor 25. Gadis itu disekap dan sering dipakai oleh para pebisnis, diikat dan disiksa seolah harga dirinya tidak ada. Namun kebangkitannya telah kembali saat aliansi menyelamatkan nyawanya dan memberikan fasilitas rehabilitasi terbaik bagi wanita itu. Joe yang sering ke aliansi cukup dekat dengan wanita itu. Dia mendapat banyak dukungan dari Joey dan Pasco. Perlahan-lahan mentalnya semakin kuat dan dia dilatih di aliansi menjadi pengawal yang kuat. Dia diberi pilihan antara melanjutkan hidupnya dengan bebas atau ikut dengan aliansi. Namun dia memilih untuk berbakti pada aliansi karena dia tidak memiliki keluarga lagi. Bahkan orang tuanya saja dia tidak tahu siapa. Monica diseret ke dalam ruangan itu. Terlihat wanita dengan rambut pendek, mata sipit khas Asia, kulit putih, tubuh tinggi, dan berotot duduk di kursinya sambil menatap layar laptop. Usut punya usut, ternyata dia menyaksikan semua berita tentang Monica yang sudah terlebar luas di dunia maya dan memeriksa semua kesalahan wanita itu. Dia sangat sensitif dengan topik penjualan manusia yang membuat seolah hidup manusia itu bisa dibeli dengan uang dan diatur sesuai keinginan si pemilik uang. Monica diletakkan di atas lantai dengan kondisi tubuh diikat. Biarkan saja dia di situ, bawakan gula cair itu ke sini, ucap gigolo nomor 25 sambil berdiri dan menatap Monica dengan tatapan tajam. Dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin yang memusnahkan musuhnya dengan cara-cara ekstrim tanpa harus melibatkan tangannya sendiri. Dia akan menggunakan bahan yang dikeluarkan dari alam, entah itu racun, hewan berbisa, atau hukuman aneh lainnya. Lepaskan aku, teriak Monica sambil meronta-ronta. Kau akan lepas setelah menerima sedikit penyiksaan. Terima saja nasib burukmu karena telah bermain-main dengan anggota aliansi ini, ucap wanita itu dengan nada datar dan dingin sambil mengambil sebuah kotak yang panjangnya hampir 1 meter. Siram dia dengan air gula itu, ucapnya. Anak buah Black Rose menurut. Mereka menyiramkan air gula itu ke tubuh Monica. Dia diguyur dengan air gula yang cukup kental yang sudah dipersiapkan sebelumnya.
Mau apa kalian sebenarnya? Teriak Monica sambil menatap wanita itu dengan tatapan ketakutan. Sekarang kau ketakutan? Kenapa saat menjual orang-orang itu kau tidak punya rasa takut sama sekali? Seolah hidup mereka adalah milikmu. Ketus Gigolo nomor 25. Kau harus merasakan bagaimana sakitnya. Nikmatilah, lihat bagaimana perbuatanmu pada semua orang yang kau sakiti. Setelah itu kami akan menjebloskanmu ke penjara dan menuntutmu dengan hukuman seumur hidup. Ucap wanita itu sambil membuka kotak hitam itu. Ribuan semut hitam keluar dari dalam kotak itu. Wanita tadi pergi setelah menyalakan layar televisi yang memutar kejahatan-kejahatan Monica selama ini. Monica berteriak histeris saat hewan-hewan kecil itu mulai menggerogoti tubuhnya. Belum lagi tubuhnya dibalut dengan air gula. Dia menangis kesakitan dan berteriak minta tolong. Matanya tertuju pada layar televisi. Semua kejahatannya diungkapkan di sana. Tidak, aku mau lepaskan aku. Sakit. Teriakan wanita itu memenuhi seluruh ruangan. Dia diberi hukuman dan akan dijebloskan ke penjara sebab ada korban lain yang juga ingin menuntut wanita itu. Arnold dan Pasco kembali ke rumah besar Fak. Malam telah larut dan mereka kembali ke kamar mereka masing-masing setelah menyelesaikan urusannya dengan wanita gila itu. Pasco masuk ke dalam kamar. Dia menatap kamar yang sudah sepi sebab jam telah menunjukkan pukul 2 malam. Perlahan dia berjalan ke walk-in closet dan mengganti pakaiannya. Dia tersenyum saat melihat piyama tidurnya sudah diletakkan di atas meja. Dengan cepat dia mengganti pakaiannya. Dia berjalan menuju tempat tidur. Ditatapnya istrinya yang sudah terlelap sambil memeluk putra mereka Jacob. Kesayanganku sudah terlelap rupanya, gumam Pasco sambil berbaring di samping Jacob. Dia memeluk mereka berdua, tubuh Joe yang kecil dan Jacob yang menggemaskan muat dalam pelukan pria itu. Kau sudah pulang sayang, suara parau Joe terdengar. Tidur lagi, maaf membangunkanmu, ucap Pasco sambil tersenyum. Joe mengangguk, dia kembali terlelap sambil memeluk erat anaknya. Sementara itu Arnold tampak mencari keberadaan putranya. Dia berjalan keluar kamar setelah mengganti pakaiannya. Dia penasaran di mana putranya berada. Ada apa? Tanya David yang keluar dari ruang kerja. Dia masih bekerja sampai selarut ini. Anakku di mana? Tanya Arnold. Dia di kamar Chelsea bersama Emily. Mereka berdua tidur di sana. Jawab David. Baiklah. Kenapa kau belum tidur? Tanya Arnold. Apa Diandra ada masalah? Tanya Arnold. Tidak ada masalah, aku hanya bekerja lembur dan menghubungi Joel beberapa saat lalu. Mereka akan segera kembali, jelas David sambil menyeruput air minumnya. Wah, benarkah? Apa kita dapat kabar bahagia? Kapan mereka pulang? Wah, aku sangat merindukan mereka berdua. Ini akan sangat menyenangkan melihat kita berkumpul lagi, seru Arnold yang melonjak kegirangan. Suaramu, jangan ribut-ribut, semua orang sudah terlelap, ucap David. Maafkan aku hanya terlalu bersemangat, keke Arnold. Terserah, mereka akan pulang bukan cuma berdua tapi berempat, ucap David. Berempat? Maksudmu? Tanya Arnold dengan tatapan heran. Ya, berempat, kau akan paham saat mereka sampai, ucap David sambil melenggang masuk ke dalam kamarnya menemui si mama gorila yang sudah terlelap di dalam kamar. Arnold menggaruk kepalanya. Apa arah hamil? Kembar? Atau Jack, aku jadi bingung. Kalau arah hamil kembar kan seharusnya usia kandungannya sudah 3 atau 4 bulan baru terdeteksi. Mereka tidak bilang apa-apa. Ada apa ya? Gumam Arnold dengan wajah bingung. Pria itu berjalan menuju kamar Chelsea. Dia membuka pintu, kebetulan pintu kamar tidak dikunci. Perlahan pria itu masuk ke dalam kamar, menutup pintu dengan pelan agar tidak mengganggu penghuninya. Dia berjalan mendekati tempat tidur, ditatapnya 3 manusia yang dia sayangi, sedang terlelap dengan posisi Chelsea di tengah, dan Edward serta Emily memeluk erat lengan wanita itu di masing-masing sisinya. Bibir Arnold melingkung ke atas. Dia begitu bahagia melihat Edward yang tidur dengan nyenyak dengan seorang perempuan, sebentar lagi akan menjadi mamanya. Bahkan Emily yang biasanya cerewet dan enggan bersama orang baru justru merasa senang bersama Chelsea. Aku tidak sabar membina rumah tangga denganmu, Chelsea, gumam Arnold sambil duduk di kursi empuk di dekat tempat tidur itu. Perlahan dia tertidur setelah menatap mereka bertiga dengan senyuman yang tak hilang dari wajahnya.